Polemik seputar isu ijazah Presiden RI ke-7, Joko Widodo, kembali memanas dan menjadi sorotan publik. Di tengah situasi yang semakin kompleks, muncul pernyataan terbaru dari Roy Suryo yang mengklaim menemukan fakta baru terkait sebuah kontak misterius yang mengaku sebagai Dr. Tifa. Dalam keterangannya, Roy Suryo mengungkap bahwa setelah melakukan penelusuran lebih lanjut, ia menemukan adanya kejanggalan pada identitas di balik kontak tersebut. Ia menyebut bahwa sosok yang selama ini diyakini sebagai Dr. Tifa ternyata memiliki sejumlah perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dengan identitas yang dikenal publik. Hal ini pun menimbulkan tanda tanya besar, apakah benar informasi yang selama ini beredar berasal dari sumber yang valid, atau justru ada pihak lain yang mencoba memanfaatkan situasi. Pengungkapan ini sontak menambah panjang daftar kontroversi dalam polemik yang tak kunjung mereda. Publik kini dihadapkan pada lapisan baru persoalan, bukan hanya soal keaslian dokumen, tetapi juga kredibilitas pihak-pihak yang terlibat dalam penyebaran informasi. Di tengah derasnya arus opini dan spekulasi, masyarakat dituntut untuk lebih cermat dalam memilah fakta dan narasi yang berkembang. Situasi ini juga memperlihatkan bagaimana isu yang sensitif dapat dengan cepat berkembang dan memicu kegaduhan jika tidak disertai dengan klarifikasi yang jelas dan transparan. Infotainment tentang buka aja ada pas. Ada ini nggak ngaku lagi jadi nih. Pas paginya itu dia berbicara, nih ya bohong kan? lagi nih. Kebetulan Rasis itu minta fotonya, saya kirim. Ya, kirim kan? Kirim kan dah, jelas nih kirim ke media massa. Tongor lu bisa diam nggak? Boleh jelaskan. Tongor lu bisa diam. Gak usah ngomong. Tongor lu bisa diam nggak? Oke gini. Udah. Lu bilang ceboker. Lu bilang ceboker. Lu bilang ceboker. Ya nanti. Lu ceboker. Ini diperingatkan. Iya, oke. Ini dia bilang congor, jahat banget ini. Lebih bahaya bicara ceboker itu untuk kotoran. Tongor itu adalah mulut. Woi. Oke, nanti. Gini, Pas. Oke, kita balik ke substansi ya. Nomor itu, ya. Kemudian kita cek ke get kontak. Siapa namanya? Ini yang keluar. Ini yang keluar nomornya itu. Oh ya, jadi udah jelas kan? Ini jangan ini get kontak. Yang hoax. Mana yang hoax? Ya hoax. Mana? Hoax ini. Mana hoax? Karena yang dikatakan mengatakan WA. Oke, palsu. kita tampilkan nanti. WA palsunya Dr. Tifa. Yang dikatakan saya ngomong dulu. Iya, kamu tuh hoax. Masih ada WA. Gak punya mana gambarmu mana? Saya katakan. Orang gak punya gambar. Dibilang sebar isi pesan di depan palsu. media. Lah, iya, ayo mana? Salahnya yang ada. Jadi saya cerita. Bentar, Bang. Salahnya mana? Bentar. Iya. Di depan biar saya yang menanyakan Bang. Di depan media isi WA Andi Aswan dibongkar. Iya, isi WA palsu. apa nih maksudnya? Itu isi ketika dia bilang WA dari Dr. Tifa. Padahal itu bukan dari Dr. Tifa. Palsu. Nanti saya tunjukkan. Oke, baik. Nanti saya tunjukkan. Jadi saya memang sudah menjelaskan di catatan Andi Aswan klarifikasinya. Saya ulangi lagi. Saya menerima WA dari seseorang ya, yang tadinya itu tidak ada namanya, cuma nomor, tapi ketika saya buka ada tulisan Dr. Tifa. Kemudian terus disebarkan sama saya save, itu automatically masuk namanya Dr. Tifa. Gak bisa. Dia mengirim yang namanya e-flyer. Nanti saya berikan sama Mas Roy. Ya, bisa diam dulu ya. E-flyer bohong ya, nggak bisa didiamin. tentang Selamat Idul Fitri. Maka nanti saya tunjukkan itu. Saya jawab mohon maaf lahir batin, saya masih pegang WA-nya. Kemudian dia bertanya lagi kepada saya, Mas Andi, bisakah difasilitasi untuk saya bertemu dengan Pak Jokowi di Solo dalam rangka silaturahmi? Itu isi WA. Nanti saya berikan kesempatan Mas Roy. Jangan dipotong dulu. Minta tolong Mas Roy ya. Oke. Jadi itu isi yang dikatakan tulisannya Dr. Tifa. Ya. Isinya tadi apa? Tolong difasilitasi untuk bertemu Pak Jokowi. Nanti saya keluarkan Mas Aiman, ada itu. Selamat Idul Fitri. Di save oleh Bang Andi Azwan. Saya ada save. Oke, sempat ditanya misalnya siapa ini dan seterusnya. Jadi saya tanyakan juga. Kemudian apakah ini Dr. Tifa? Oke. Ya Bang, tolong jangan dipublikasikan. Kemudian nggak coba ditelepon misalnya. Keluarin aja deh. Tunggu dulu, saya belum mau telepon dulu kan. Takutnya juga ini kan jebakan dan dia sering dia pancing-pancing saya. Maka saya kan juga melihat itu udah. Kemudian dia juga saya tanyakan
setelah dia katakan untuk difasilitasi, saya boleh kita bertemu karena saya pengen ketemu. Oke. Benar nggak ini Dokter Tifa? Oke. Nah kemudian boleh bang. Ketika dia bilang boleh bang itu, ya saya tunggu 30 menit kemudian karena dia bilang saya ingin berkonsultasi dengan PH saya, Al-Katiri. Ada Bang Al-Katiri di sini. Oke. Mana Bang Al-Katiri? Nggak ada. Oh, sorry. Ya, itu Bang Azam kan. Ya, kemudian Al-Katiri pakai Q di sini. setelah itu bisa bang, 30 menit kemudian bisa bang, nanti di Coffee di Tebet, di daerah Tebet, Coffee Time. Oh, janji ya di situ. Oke. Ya ketemu jam 10 pagi. Itu Ya, kapan itu? Masih ingat? Bulan apa kalau nggak? Itu setelah Lebaran itu. Oh, baru-baru ini dong? Baru satu Oke. hari Lebaran. Oke. Satu hari Oke. Lebaran. Iya. Kemudian saya telepon lah Bang Al-Katiri. Belum diangkat, kemudian diangkat. Bang, kita menurut Dokter Tifa akan bertemu di Coffee Team di daerah Tebet. Bung Al-Katiri kaget. Oh, saya ada di Denpasar. Nggak mungkin gitu loh. Loh ini saya terima WA nih. Oh, kalau begitu kirim WA-nya. Saya screenshot, 2 screenshot. Ya, saya kirim. Ini bang, nomornya mana? Saya kirim juga nomornya. Kemudian dia cek. Saya sudah cek dengan circle-nya itu ternyata bukan, tidak ada itu. Oh, kalau begitu ini penipuan bang. That's it, selesai untuk itu. Oke. Tiba-tiba, Gak kayak gitu besoknya ceritanya. itu dia ada press conference, memutarbalikkan fakta, gitu loh. Dia itu siapa? Dokter Tifa. Ya, jadi Bung Al-Katiri itu menginfokan Oke. screenshot itu Oke. ke Tifa. Enggak, ceritanya nggak kayak gitu, nanti Ke dia, dijelaskan. ke Roy Suryo itu. Oke. Dibuatlah Saya suatu pegang, plot Pak. twist di situ. Ya, ini jelas saya masih pegang. Dan terakhir pun juga, Dan kemudian konferensi pers isinya? ya Kurang lebih? isinya bahwasannya ada yang namanya AA itu ya jadi seperti makelar RJ. Oh, Andi Azwan lah kurang itu. Iya. Oke. Ya kan? Maklar RJ Restoratif katanya. Justice. Padahal ya RJ itu kan bukan saya, itu adalah Polda Metro Jaya. Tidak ada relawan harus melakukan fasilitasi RJ. Semuanya itu di Polda Metro Jaya. Dan Anda Gitu waktu loh. itu mendapatkan pesan WhatsApp yang meminta, bukan Anda yang mengajak begitu kan? Bukan, Oke. saya meminta kepada saya. Baik. Buktinya ada itunya. Terus kaitan ke YouTube tadi apa? Ya kaitan YouTube tadi, Bohongnya ya itu di mana? makanya saya bilang dia bilang WA palsu. Yang buat saya karena dikatakan itu. Ya kan? Palsu kan? Dan dia kan mengglorifikasikan itu. Coba kita- Saya berbohong. Oke, nanti kita tampilkan WA-nya itu saya palsu bilang, Dokter Tifa itu ya. Itulah hoax. Supaya jelas. Karena saya ada buktinya sampai sekarang ada di HP saya. Dan terakhir pun juga Coba kita tayangkan lagi tuh, Pak. Tayangkan yang tadi. tayangan aja. Kebohongannya Kalau Andi ada Bung Azwan tadi. Al-Katiri jelas ini di sini gitu. Tapi saya sudah paham Bung Al-Katiri secara profesionalismenya Tuh. sebagai Ini di lawyer. depan media isi WA Andi Azwan dibongkar. Ini Malu kan hoaxnya dia? di mana? Hah? Hoaxnya WA mana? palsu. Nih, Hoaxnya isi- mana? Isi Bar pesan isi palsu. pesan palsu. Lah iya. Apa? Isi pesan palsu kok. Lah ini Yang- pesan palsu kan? Pesan palsunya benar, tapi menyebarnya itu yang salah. Kan pesan palsu benar kan? Mati lu. WA palsu, tapi diglorifikasikan disebar seolah-olah itu asli. Ini orang bohong deh kayak gini nih lah. Ya kan? Kan saya katakan itu. Kita jelaskan. Ya kan saya secara jujur loh. Itu. Sebar isi pesan palsu, sebar loh Mas. Iya itu. Sebar, memang pesan nyebar. palsu. Kata sebar yang menurut saya yang menjadi masalah. Kalau pesan palsu betul bahwa itu pesan Ya palsu. memang palsu Betul. dari WA itu kan. Tapi sebar itu jadi masalah. diglorifikasi bahwa itu seolah-olah itu asal Padahal menyebarkan palsu. Anda mengirimkan hanya ke Al-Katiri tok. Oke, Bong. ini Bong, yang kita hoax di tampilkan, sini. kita tampilkan. Oke, ini Oke. nggak artinya gini, saya harus fair juga Mas Roy. Berarti ini hoax juga, sebar, ada kata sebarnya. Ada. Karena memang nggak dia menyebar, hanya ke menyebarkan. satu orang. Nggak ada buktinya. Maksudnya? Ada buktinya. Oke, kita tampilkan Buka WA-nya buktinya. Dokter Tifa. Saya akan buka juga buktinya. di sini. Buka. Oke. Kita akan tampilkan WA palsu yang mengatasnamakan Dokter Tifa. Ya. Ada, sudah saya kirim. Ini Aslinya kayak yang gini. tadi mau ketemu Pak Jokowi itu. Ya, yang katanya minta ketemu, yang kayak gini. Ada Oh, ada gambarnya. gambar dokter Tifanya, oke. Ya, ada Saya aslinya kayak original langsung dari HP. gini. Udah. Omongmu udah selesai. Oke, apa yang mau disampaikan situ Mas Roy? Ya, yang saya sampaikan gini. Jadi itu dari WA nomor bodong 081 sekian itu nomor prabayar. Kemudian kenapa saya bilang itu dia nyebarkan? Di save dengan nama Dokter Tifa. Oke, di save dengan nama Dokter Tifa. Kemudian dikirimkan ke Pak Al-Katiri. Itu memang dia ya. Harusnya di save-nya dengan nama 081 sekian. Nah ini.
Ya, Ini WA palsu ya ini ya. WA palsu. Siapa yang nge-save Dokter Tifa? Ini bukan dari Dokter Tifa. Ini dari nomor 0812 sekian itu. Ya. Dan kemudian dia berkata, tahu-tahu disimpan dokter dan disebarkan. Terus apa? Dia baca itu di catatan dia, di catatan Andi Aswan. Dan itu diglorifikasi lagi oleh Ceboker Nusantara, sehingga Ceboker Nusantara pada bilang Dokter Tifa sudah mau ke Solo, bla 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 bla. Banyak. Dan ini sudah kita cek. Ya, kan ada tulisannya Dokter Tifa. Ngapain di save dengan nama Dokter Tifa di situ? Itu loh. Jadi handphone dengan nomor 08 sekian tadi itu di save dengan nama Dokter Tifa. Tuh, kan udah jelas tuh namanya Dokter Tifa tuh. Tapi kalau ini sebentar, kalau seandainya kemudian ada masuk misalnya saya nggak kenal dengan Mas Roy misalnya. Kemudian Mas Roy minta sesuatu yang menurut saya bisa bantu misalnya. Terus saya konfirmasi untuk sementara. Pasti kan saya save nama Roy Suryo. Enggak, gini Mas. Masuk akal di situ. Masuk akal. Sementara ya. Bahwa sekarang misal sudah dihapus ya itu beda. Ini lebih jelas ya. Jadi dia save dengan nama Dokter Tifa. Padahal nih, kalau orang berpikiran waras saja, ya, udah bisa jelas. Selamat dari Raya Idul. Mana ada nulis Idul Fitri itu Idul. Kalau Idul oke. Terus kemudian saya komunikasikan dengan Pak Al-Qutiri. Nggak ada nama Al-Qutiri itu pakai Q. Pakai K. Jadi dia sudah selalu percaya dan ini kemudian disampaikan dalam catatan dia dan diglorifikasi sekali lagi oleh Ceboker Nusantara. Kok jadi, bisa? Kan hanya ke Bang Al-Qutiri. Dia ngomong di catatan demo. Dia ngomong di catatan ada rekamannya. Ada ngomong di catatan. Iya, catatan Andi Aswan. Saya membuat dia mempublikasikan di catatan Andi Aswan. Saya membuat di situ. Lah iya. Jadi ngaku nggak kalau ngomong di catatan Andi Aswan? Ketika dibuat bahwasanya itu saya sebagai makelar itu ini nggak ngaku nih, bohong nih. Dengan rasis, orang bohong ini. Kirim ke rasis. Nah, ini orang bohong ketahuan. Apalagi diomongkan di kanal berita rasis lagi. Bentar, saya berikan kesempatan. Iya, bohong banget ini. Nggak apa. Tolong bisa dilihat atau nggak biar pemirsa nanti yang itu ada jawaban saya. Tuh, malah ngomong di media massa loh dia. Kalau dia seolah-olah dapat dari Dokter Tifa. Itu kan publikasi yang jahat. Kan hanya ke Pak Al-Qutiri. Betul. Tapi kemudian bisa menyebar gimana ceritanya, Bang Ali? Jadi Al-Qutiri akhirnya mengaku dia itu mengirimkan ke klien, yaitu Ibu Tifa. Kalau itu benar, nggak ada masalah. Ibu Tifa pasti menyebarkan ke dia. Makanya ada besoknya itu dia bikin konferensi. YouTuber Nusantara segala macam. Dari kapan? Dari YouTuber Nusantara. Dia ngomong di rasis dia. Dia ngomong di rasis. Rasis itu apa? Rasis itu infotainment tentang dapat ada ini nggak ngaku lagi nih. Jadi pas paginya itu dia berbicara. Nih bohong lagi nih. Kebetulan rasis itu minta fotonya saya kirim. Ya kirim kan. Kirim kan dah, jelas nih kirim ke media massa. Tongor lu bisa diam enggak? Gua jelaskan. Tongor lu bisa diam. Enggak usah ngomong. Tongor lu bisa diam enggak? Oke gini. Udah. Lu bilang ceboker. Lu bilang ceboker. Ya nanti. Lu ceboker. Ini diperingatkan. Iya. Ini dia bilang congor, jahat banget ini. Lebih bahaya bicara ceboker itu untuk kotoran. Tongor itu adalah mulut. Woi. Oke, nanti. Gini. Oke, kita balik ke substansi ya. Nomor itu, ya. Kemudian kita cek ke get kontak. Siapa namanya? Ini yang keluar. Ini yang keluar nomornya itu. Oh iya, jadi udah jelas kan? Ini jangan ini get kontak. Ini adalah lagi namanya fitnah.